lagi dengan Garlic Podcast. Garlic Podcast memberi informasi ke seluruh negeri. Oke guys, kali ini Garlic Podcast diambil alih oleh Hikosis Human Extraordinary Class of Science 3 aka 11 IPA 3. Narsum kita kali ini pastinya orang yang super kece, sangat berprestasi. Mungkin kalian pernah lihat mukanya di IG Semapat ya. Kak Aurelia Zeta Amarkan. Beri tepuk tangan guys. Thank you. Halo Kak, welcome. Halo. Baik Kak hari ini. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke. Excited. Excited ya teman-teman. Oke, Kakak ini angkatan berapa? Aku angkatan 13. Dari kelas? Dari kelas 12 itu aku kelas 12-nya 2. Kelas 10-nya berarti dari Mia 7. 10. Jadi itu kan kita rolling terus ya. Jadi kelas 10 itu aku Mia 1, terus kelas 2 aku Mia 2, kelas 3 aku Mia 2. Oh, ada rolling ya. Kami enggak ada, kami udah rolling kelas. Enak banget kalian temennya itu aja jadinya ya kan. Iya, enak banget gitu. Jadi dilihat kakak ini kayaknya borong semua duta ya. Agak kaget. Duta apa aja kak? Enggak sih, cuma duta Masa? sama duta budaya aja. Duta yang lalu lintas tuh? Oh iya itu ada sih di Berau tapi nggak sampai ke provinsi. Tapi kan Iya sih. Iya sih. jadi kakak orangnya sangat aktif sekali ya. Berarti suka organisasi. Iya. Aku suka berkegiatan sih memang orangnya. Aku nggak suka diem soalnya. Sama kak, aku skip. Aku kalau diem kayak nggak suka aja gitu. Aku anaknya emang suka jalan-jalan, emang suka berkegiatan. Gitu. Iya. Kalau nggak keluar sehari itu kayak hampa. Makanya pas ada pandemi ini kayak stres, depresi. Kakak ini pindahan dari SMA 2 Balikpapan? Enggak. Kenapa? Salah info guys. Kenapa yang ada di Instagram kakak itu yang apa? Kosan Pramuka. Kakak tagnya Pramuka SMA 2 Balikpapan? Oh iya itu karena waktu itu fotonya sama anak SMA 2 Balikpapan. Oh tapi saat itu kakak SMA 4. Iya benar sayang. Aku mewakili SMA 4 kok, SMA 4 tercinta. Kakak anak Pramuka banget ya. Iya, aku emang pramuka banget dari SMP. Pernah jadi ketua ambalan juga kan? Iya, nggak jadi juga. Alhamdulillah ya dipercaya sebagai ketua ambalan. Kalian cantik berprestasi juga ya guys ya. Kita mau sharing-sharing dulu kak. Pertama soal yang kakak pergi yang acara Southeast Asia Youth Leadership Program itu kemana kak? Itu aku perginya ke Amerika Serikat, khususnya ke Chicago. Nah itu aku selama 1 bulan di Universitas Illinois University di sana. Jadi kita belajar soal budaya, terus kita bertukar pikiran mengenai isu-isu yang ada di negara masing-masing. Nah itu tuh khusus ASEAN doang. Jadi kayak negara-negara yang ada di Asia gitu. ASEAN itu kan berarti Thailand, Malaysia, Singapura, dan kayak gitu. Nah, itu fully funded? Iya. Dari siapa? Dari embassy-nya US. Tapi program kerjasama itu sama Amerika Serikat. Nah kemarin tuh seleksinya sekolah, terus kabupaten. Nah habis itu dari kabupaten kita langsung ke internasional. Oh jadi mereka itu adakan promosi ke sekolah juga, bukan kayak kakak nyari-nyari sendiri? Enggak, ya jadi mereka datang ke sekolah, terus kebetulan aku kan orangnya juga suka dan aku dulu tuh emang punya mimpi gitulah, intinya kayak aku pengen keluar negeri tapi nggak pakai uang sendiri. Jadi kayak ini sangat-sangatnya kempuk gitu ya. Jadi kita coba saja. Baru saat kakak masih SMA udah keluar negeri pegang salju. Itu juga pertama kali pegang salju. Oh my god, ini salju. Gimana kak, salju tuh gimana? Sama aja. Salju tuh kan kayak
di kulkas yang kristal. Iya sama kayak gitu. Ya guys, kalau kalian mau ngerasain pegang salju, pegang aja kulkas kalian. Sama aja, cuman itu kan langsung turun dari langit ya, Iya. jadi beda sensasinya. Berarti sana dingin banget. Dingin. Sempat waktu pertama kali datang ke sana tuh culture shocknya ya itu sih cuaca, karena nggak biasa kan, karena kita di sini tropis. Di sana musim dingin pas datang, masih kena musim dingin waktu itu, padahal udah April. Tapi masih kena musim dingin walaupun nggak banyak juga sih, cuman masih dingin banget. Terus pertama kali ngerasain naik pesawat yang berjam-jam lama. Itu berapa jam Kak? Aduh aku lupa deh, tapi kayaknya sih sekitar 17 jam kalau nggak salah. 17 jam. Ya, dari Transitnya di? transitnya aku di Jepang. Guys, seru. Transit doang itu. Sekalian ya? Transitnya Cuman di Jepang dong? Iya, di Jepang aja transitnya. Cuma sekali sih dari Jakarta, Jepang, habis itu langsung ke Chicago. Itu yang dari Berau cuma satu orang aja kakak dong? Yang dari Berau itu ada 3 orang. Jadi dari SMA 4 ada aku, terus dari satunya tuh 2 orang lagi dari SMA ITS Soa. Nah, satunya itu guru, jadi pendamping kami dari sini, itu namanya Ibu Marifa. Ibu Marifa, tolong. Hai Bu. Terus satunya lagi namanya Habib. Nah, itu cowok, anak SMA ITS Soa juga. Tuh. Jadi dari Berau ada 3 orang. Dari Indonesia ada 5 orang siswa, 1 orang pendamping. Itu kalau misalnya mau ikut itu berarti harus lancar bahasa Inggris ya? Enggak juga sih, sebenarnya waktu itu aku juga gak lancar bahasa Inggrisnya, tapi yang penting adalah pede guys. Pede ya guys, pede. Mau kalian, maksudnya ya tetap harus punya basic juga sebenarnya, cuman masa nanti ngangong-ngangong itu kan gak lucu. Tapi jujur waktu itu aku juga gak terlalu lancar bahasa Inggrisnya, belum se-fluent itulah bahasa Inggrisnya. Tapi kayak ya udah aku pede aja, aku ngerasa maksudnya yang penting apa yang aku omongin, kayak aku ngobrol tuh orang bisa ngerti gitu. Jadi kayak ya udah gas aja. Terus berarti banyak teman-teman kakak dari luar, dari mana-mana aja tuh mereka kak? Iya banyak, alhamdulillah. Ikut kegiatan kayak gitu kan pasti nambah banyak relasi ya. Iya. Dari negeri-negeri tetangga ada Singapura, Thailand, Malaysia. Kakak belajar bahasa mereka juga? Mungkin bisa sedikit, mungkin bahasa Thailand, Gak ada bahasa sih. Korea. Gak ada sih. Kita ngobrolnya di sana kan bahasa Inggris ya. Tapi emang bertukar budaya, tapi tuh informasi aja. Cuma aku gak ada yang agak susah ya bahasa Thailand itu ya kan. Hap-hap kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau Singapura kan bahasa Inggris. Iya. Brunei kayak kita, dia bahasa Melayu. Terus kalau Malaysia Melayu. bahasa Inggris juga, Melayu juga. Di sana ada kejadian lucu nggak sih kayak yang memorable gitu? Apa ya memorable? Ini sih waktu pertama kali aku, jadi lucu banget. Jadi pertama kali kan aku baru datang tuh di kayak asrama universitas gitu di sana. Oh, tinggalnya di asrama? Iya, tinggalnya kami di asrama di universitas gitu. Terus pas aku pertama kali datang turun dari bis kan, masuklah ke kamar, terus tiba-tiba malamnya itu salju turun. Seru. Pas salju turun itu, ya udah kami langsung kayak cepet-cepet turun ke bawah, terus langsung keluar, langsung kayak teriak-teriak gitu kayak. Namanya orang Indo ya guys. Lalu aja kampungan. Norak banget, emang kampung dasar orang kampung. Terus pas keluar dingin. Ya udah pas keluar saljunya turun gitu kayak oh my god, this is snow kayak. Oh my god, ini salju beneran. Aku bisa ngerasain salju kayak gitu kan gitu ya. Maksudnya kayak kocak sih. Maksudnya kocak karena belum pernah ngerasain itu kan. Jadi kayak excited banget lah ngeliat salju turun dari langit kayak gitu. Itu Itu kakak sekamar isinya orang Indo semua atau?
Nah, jadi sekamar itu kami dicampur. Waktu itu aku sekamar sama temanku namanya, dia orang Vietnam, jadi susah ya namanya disebut. Neng apa? Neng, kalau nggak salah namanya tuh Neng orang Vietnam. Susah-susah namanya. Iya, namanya. Ya, aku sama dia satu kamar. Jadi kami ngomongnya ya bahasa Inggris gitu. Terus ada penampilan budaya tuh kan Iya, Kak. Nah, ada penampilan budaya juga. Itu malam terakhir transferensinya. yang Indonesia tampilin apa? Kita nampilin jadi bukan dicampur sih, kayak dikolaborasiin gitu. Pertama tuh nari, habis itu nyanyi lagu Indonesia Raya, terus ada puisi juga, terus ada silat juga sedikit, terus udah sih itu aja deh. Kompilasiin gitu. Yang dari lain-lain kayaknya banyak nari. Iya, kalau dari lain-lain ada yang games, ada yang nari, ada yang teater gitu. Terus ada yang nyanyi juga. Lagi ya rata-rata kayak gitu sih. Itu selama berapa Kak? Sebulan? Sebulan. Ngapain aja di sana berarti? Nah, kami tuh ada kunjungan ke beberapa festival gitu, festival budaya, festival seni di sana. Terus kami juga ke salah satu aku lupa lagi, program kayak yang kerjasama buat kasih program sosial gitu buat Afrika. Jadi kayak buat anak-anak di sana yang kelaparan, terus kami juga ke situ. Terus kami juga belajar di sekolah-sekolah di sana. Jadi kami kunjungan juga ke sekolah-sekolah SMA di sana. Jadi ketemu juga, terus ngeliat SMA-nya, oh my god, SMA di sana kayak kuliahan di sini ya. Di sana pakai baju bebas ya? Iya, di sana pakai baju bebas, mau pakai baju apa aja boleh. Terus kayak di sana itu mereka sangat-sangat memperhatikan mental health siswanya. Jadi kayak berarti nggak ada tuh yang kayak kita curhat ke guru digibahin. Parah sih, parah. Iya nggak ada. Jadi mereka tuh sangat-sangat selain mental health, mereka juga mengutamakan kesehatan tubuh mereka. Jadi kayak kuliah gitu loh di sana tuh SMA-nya. Jadi bisa milih kelas. Jadi kayak seru ya? Ada kelas yoga, ada kelas lucu, ada kelas lukis, macem-macem lah. Dan aku masukkan ke beberapa kelas gitu. Ngajarnya juga santai banget antara guru sama siswanya gitu. Berarti sangat mendukung minat dan bakat mereka gitu. Sangat mendukung minat dan bakat mereka. Tidak mengkotak-kotakkan gitu ya. Okay. Kan Kakak keluar negeri di USA. Tahu lah ya, orang luar kan pasti ganteng-ganteng gitu. Gimana? Kakak lihat orang-orang luar tuh kayak tinggi-tinggi. Mereka setinggi apa sih Kak? Tinggi banget sih. Banget. Kayak kalau misalnya tinggi lah, nggak tahu ya kenapa ras Asia sama Barat tuh beda. Mungkin karena nggak paham juga ya, masalah biologi ya guys ya. Jadi nggak tahu kan anak IPS. Mereka tinggi-tinggi aja gitu. Mereka lebih tinggi dari aku sih, mesti gede-gede, tinggi-tinggi, ganteng-ganteng ya. Ya ganteng-ganteng. Kalau mungkin ada crush gitu di sana, mungkin itu matanya ketinggalan terus gitu. Pasti ada cinlok ya. Beberapa temanku juga cinlok sih, tapi aku waktu itu nggak ada sih. Cuman ada yang aku deket aja sama anak dari Thailand guys. Siapa ya? Aduh aku aja udah lupa lagi namanya siapa. Pokoknya kami bukan crush gitu, tapi kayak deket aja, kayak bro gitu loh. Gitu. Hai kamu yang di Thailand. Aduh aku lupa banget namanya siapa, cowok tinggi juga dia. Nggak tahu deh namanya siapa ya. Pokoknya seru lah ya di sana kan Kak. Iya, semoga. Tapi semoga ada juga lagi nanti tahun ini. Iya semoga ya, jadi kalian bisa. Itu cuma tahun itu aja ya Kak? Iya jadi dia kayak gantian gitu loh di seluruh Indonesia. Nah waktu itu kebetulan lagi
di Berau. Jadi ya udah deh ikut karena posisinya waktu itu seleksinya lagi di Berau, sama satunya tuh di Makassar. Oke. Oh iya, waktu kesana kemarin juga aku ke US Embassy-nya juga di sana. Jadi kantor embassy kerja sama Indonesia sama Amerika Serikat. Oke. Terus kakak juga jadi duta wisata dengan duta budaya ya kak? Bedanya apa tuh? Nah kalau duta wisata pasti ya udah dari namanya udah kelihatan ya. Kalau duta wisata. Duta wisata dan duta pariwisata? Sama aja sebenarnya, bidangnya sama. Cuman emang sekarang banyak banget bukan kegiatan sih, kayak lomba-lombanya aja, nama-namanya aja. Cuman bidangnya sama aja sebenarnya, pariwisata juga. Jadi ya soal mengenal lebih dalam mengenai wisata yang ada di daerahmu, di tempatmu kayak gitu. Terus gimana caranya wisata itu biar lebih terekspos. Terus gimana caranya tempat wisata itu lebih maintain, bisa dijaga dan segala macam lah pokoknya ini. Kakak ikut itu tahun 2019 kan? Berarti kakak masih kelas 3 SMA? Iya, waktu itu masih kelas 3 SMA tapi udah mau lulus. Oh, udah mau lulus. Udah lulus. Kayaknya waktu itu aku udah lulus, terus sempat daftar kuliah, balik lagi baru itu. Itu daftarnya gimana nih kak? Katanya kalau duta pariwisata itu daftarnya itu biasanya lewat orang dalam. Kayak the power of orang dalam ya. Iya. Okay. Itu ada promosinya kan di IG? Ada, dia ada kok promosinya di Instagram, ada pengumumannya udah pasti jauh-jauh hari udah ada. Gitu. Terus kata aku emang dari dulu pengen ikut itu sih. Nah kebetulan waktu kelas 1, kelas 2 itu lagi nggak ada pemilihannya. Jadi kayak ya udahlah ikutnya pas kelas 3. Yang karakteristiknya gimana kak? Kalau mau ikut duta wisata duta. Karakteristiknya sih nggak ada yang macam-macam ya. Mungkin harus cantik, tinggi. No. Yang penting itu kalian pede aja. Syaratnya yang paling 18 tahun ke atas, yang syarat-syarat formal kayak gitu. Nggak ada yang kayak kriteria harus tinggi minimal satu. Ada sih syaratnya, tapi kalau misalnya minimal kalau cewek itu 160, kalau cowok 165. Tapi yang kayak gitu bisa aja gitu kalian masuk, asal kayak misal pengetahuan kalian misalnya. Jadi kalau misalnya kalian punya kekurangan di bagian lain, misalnya di bagian tinggi atau di bagian pengetahuan, nah kalian tinggal terus tapi kalian punya kelebihan di bagian budayanya, terus atraksi budayanya, seninya misal, nah itu yang kalian tinggi. Jadi jangan jadiin salah satu kekurangan itu buat ngedown gitu loh, tetap harus semangat aja, fokus sama yang bisa kalian lakukan. Kalau duta budaya, ya pasti kita soal budaya-budayanya. Jadi kalau tadi wisata tempatnya, kalau budaya itu kegiatannya. Jadi kayak pelestarian budaya, pelestarian bahasa asli, budaya asli. Kayak misalnya kalau setiap hari jadi Berau, itu kan ada namanya Baturunan Parawu. Nah itu dilestarikan, gimana caranya melestarikan itu. Terus kayak makanan khas, itu kan masuk dalam budaya juga. Terus bahasa itu juga masuk dalam budaya. Berarti kakak harus belajar budaya-budaya Berau gitu ya? Betul, aku juga sampai sekarang masih belajar. Jadi jangan anggap aku expert ya guys, aku juga masih belajar. Kakak belajarnya dari mana? Soalnya kan kayak buku-buku Berau tuh jarang. Nah itu sih, makanya kan perlu perhatian ya mengenai literasi di Kabupaten Berau ini. Selain budaya juga literasi buat kita belajar juga kurang kan. Untungnya kita ada Garlip ya guys. Iya. Untungnya ada. Sekarang udah lebih bagus banget perkembangan literasi yang ada kayak gitu. Cuman kalau dulu aku ya dari dinasnya, dari dinas pariwisata ngajarinnya gitu, atau searching di internet kan sekarang Google menyimpan segala informasi ya, jadi kalian bisa searching, belajar sendiri. Oke, kita mau masuk di ya senang-senang aja sih. Fake or fake? Kakak anak pramuka banget. Fake or fake? Maksudnya Fakta atau fitnah? Oh,
Iya, fakta. Jadi dari SD maybe. Iya, enggak dari SD karena di SD ku nggak ada pramuka by the way, jadi dari SMP. Oh, SMP. Yang kedua, kakak lebih suka bahasa Inggris daripada bahasa Jepang. Jawab. Takut banget. Fakta. Siapa yang mau soal ini guys? Fakta. Ini aduh fakta. Ya jangan Dulu guru-gurunya siapa? Bukan masalah gurunya sih, aku emang agak susah gitu ya menghafal katakanlah. Iya, sama kita juga. Agak sulit gitu ya, apalagi dulu waktu itu kayak harus cepet-cepet gitu loh, kayak aduh aku nggak kuat nih, gini aku bahasa Inggris. Iya. Yang ketiga, fitnah atau fakta? Kakak sering izin karena sering ikut lomba terus. Fakta banget lah, kalian gak lihat. Bercanda guys. Sudah dilihat ya guys, dari prestasinya tuh banyak banget. Aduh, fakta. Jadi sampai ya begitulah ya, kita tuh kalau misalnya sering izin harus kuat mental guys. Iya, harus kuat Karena mental. ya pasti ada aja orang yang nggak suka gitu kan. Kita sering-sering keluar, jadi harus kuat mental. Oke, yang terakhir fitnah atau fakta ini dapat dari Pak Jen ya. Ya Allah, Jen ya. Kakak sering tidur di kelas. Ya Allah, malu banget. Pak Jen, I love you. Kalian kalau mau tahu itu fakta guys. Aku juga sering tidur aku bisa tidur di mana aja. Jadi kalau aku ngantuk, biar aku di kantin, aku di musola, biar di ruang literasi, di garden aku juga tidur. Jadi kayak itu adalah kebiasaan yang buruk tapi susah gitu. Iya, aku yang sering tidur di kelas. Oh my god, Pak Jen ya. Kayak Pak Jen. Makasih Pak Jen. Oke, gimana nih Kak untuk pesan dan kesan untuk yang masih sekolah di sini atau untuk yang menonton podcast ini? Coba Kakak belikan. Berasa ini ya, aku ngasih kesan-kesan. Oke, kesan aku mungkin kesan kali ya buat buat yang masih sekolah. Ya, nikmati masa mudanya, cari sebanyak-banyaknya prestasi ya, atau apalah yang kamu minat dan bakatin, gali dalam-dalam, terus sampai kamu tahu kamu minatnya di mana. Setelah kamu tahu minatnya di mana, fokus ke sana kayak gitu. Sih semangat aja terus, jangan pantang menyerah ya. Jangan pantang menyerah. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Jadi harus pantang menyerah. Begitu guys. Oke, gitu guys. Stay safe and stay healthy. Jadi kalau kalian takut digibain guru karena sering izin sekolah, lanjut aja. Karena itu untuk prestasi ya guys ya. Gas aja. Oke guys, mungkin sampai sini aja podcast Garlip kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Garlip selanjutnya. Garlip Podcast memberi informasi ke seluruh negeri. Bye-bye.